Kembali lagi bersama saya, Kevin Egan, pemirsa di program Kontroversi. Kita akan diskusikan lebih banyak mengenai tema kita pada hari ini di program Kontroversi di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada pakar komunikasi politik Henry Satrio, dan kemudian di sebelah kiri saya ada politikus Partai Golkar Nurdin Halid, dan Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia Ibu Ai Mariyati Solihah. Kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini ternyata kemudian tidak hanya memiliki dampak terhadap anak-anaknya dan juga pada orang tua, tapi kemudian juga disebut popularitasnya meningkat begitu di Jawa Barat. Nah, Pak Nurdin sendiri melihat apakah kebijakan kebarak militer ini lebih banyak untuk kebijakan yang populis saja, ataukah memang memberikan dampak yang signifikan begitu untuk warga Jawa Barat? Ya, saya secara pribadi sangat mengenal dekat dengan Deddy Mulyadi ya. Jadi waktu saya ketua harian Golkar, beliau ketua DPD Golkar Jawa Barat. Memang Kak Deddy ini sejak dia jadi bupati, dia memang sudah mampu membranding dirinya secara populer itu. Nah, tetapi kemudian kepemimpinannya yang melahirkan berbagai kebijakan itu juga menghadirkan polarisasi. Ya. Ada yang mau diapresiasi karena dianggap kebijakannya itu adalah pro rakyat dan sangat komunikatif di medsos. Tapi ada juga yang mengkritisi bahwa kebijakannya itu tidak etis, gitu ya. Lemah dalam teori dan tidak berbasis keilmuan, kemudian berpotensi melanggar HAM. Dan perlu kita pahami bahwa setiap kebijakan yang populis dengan pendekatan yang populis belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan secara berkelanjutan. Tapi saya bisa memahami bahwa apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy tentang anak-anak yang saya tidak setuju sebetulnya menggunakan kata-kata anak nakal itu ya. Karena nanti akan tercipta stigma ketika dia keluar dari barak militer, kemudian teman-teman kau alumni nakal. Gitu. Nah itu stigma itu tidak bagus. Ini solusi jangka pendek apabila dikaitkan sebagai sebuah sotrafi ini bagus ya dalam upaya untuk menciptakan kesadaran. Tapi saya sebetulnya tidak yakin ini bisa menciptakan kesadaran kolektif bagi anak didik kita dalam jangka panjang. Oleh karena itu ini perlu ada solusi dari Kementerian Pendidikan sebetulnya. Ya. Harus diberi kegiatan ekstrakurikuler dibanding intrakurikuler yang sebanding itu. Sehingga anak-anak kita itu tidak punya waktu dan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Jadi ada cara lain begitu ya Pak Nurdin, tidak harus barak militer begitu ya? Dulu zaman kita, zaman saya dulu sekolah, ada namanya Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Siswa-siswi ini adalah melakukan karya nyata di sebuah desa dalam bentuk berkemah. Di sini bisa dilakukan sebetulnya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kemudian hadirkan personel TNI untuk berikan pelatihan-pelatihan yang bisa menciptakan kedisiplinan untuk menghadirkan kesadaran. Jadi nggak perlu ke barak militer begitu ya Pak Nurdin? Oke, baik, kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali.